Ajaran sesat Abu Nawas, Shalat tak perlu rukuk dan sujud. Di sebuah masa ketika Baghdad masih menjadi pusat ilmu dan peradaban, sebuah kabar mengejutkan menggemparkan istana. Abu Nawas, sang penyair sufi yang dikenal jenaka dan cerdas, dituduh menyebarkan ajaran sesat. Khalifah Harun al-Rasyid mendengar kabar bahwa Abu Nawas mengeluarkan fatwa tak masuk akal. Shalat tidak perlu rukuk dan sujud. Hatinya bergejolak. Bagaimana mungkin sahabatnya sendiri berani bicara demikian? Khalifah merasa dikhianati oleh orang yang selama ini ia percaya. Tak hanya itu, Abu Nawas juga dikabarkan menuduh sang khalifah sebagai penyebar fitnah. Para pembantu istana murka. Ini bukan sekadar kekeliruan, ini penghinaan terhadap agama dan negara, teriak mereka. Mereka menyarankan hukuman mati. Harun al-Rasyid dilanda dilema. Persahabatannya dengan Abu Nawas terjalin sangat dekat. Bahkan Abu Nawas memanggilnya saudaraku, bukan baginda. Namun, penghinaan terhadap agama tak bisa ditoleransi. Seorang pembantu yang bijak akhirnya menyarankan, "Baginda, tabayunlah terlebih dahulu. Dengarkan langsung dari mulutnya. Mungkin ada kesalahpahaman." Harun mengangguk, menahan amarahnya. Ia memutuskan memanggil Abu Nawas ke hadapan majelis. Di tengah ketegangan istana, Abu Nawas berjalan dengan tenang, diiringi para penjaga. Wajahnya teduh, seakan tiada beban. Ia tahu betul bahwa yang benar akan menang, meski kabar dusta sedang mengelilinginya. "Hai Abu Nawas," seru Khalifah dengan suara tajam. "Benar kamu berkata bahwa dalam sholat tidak perlu rukuk dan sujud?" Abu Nawas menjawab tenang, "Benar, saudaraku." Khalifah makin geram. "Benar juga kamu menuduh aku suka fitnah." Dengan wajah tanpa rasa takut, Abu Nawas menjawab lagi, "Benar, saudaraku. Kamu pantas dihukum mati," bentak Khalifah. Tapi Abu Nawas tetap tersenyum. "Saudaraku," ucapnya, "biarlah hamba jelaskan agar semuanya menjadi terang." Abu Nawas bangkit dan berkata, "Soal rukuk dan sujud, memang benar saya berkata demikian, tapi untuk sholat apa? Saya sedang menjelaskan sholat jenazah yang memang tidak memakai rukuk dan sujud." Khalifah mengerutkan dahi. "Benar juga," gumamnya. Ia mulai ragu atas kemarahannya sendiri. Abu Nawas melanjutkan, "Dan tentang fitnah itu, izinkan saya menjelaskan maksudnya. Saya sedang menafsirkan ayat 28 dari surat Al-Anfal," kata Abu Nawas, "bahwa kekayaan dan anak-anak adalah fitnah, dan saudaraku, sebagai khalifah dan ayah, engkau menyukai keduanya, maka engkau suka fitnah itu." Kalimat itu membuat semua yang hadir terdiam. Harun al-Rasyid tak bisa menahan tawa getir. Ia pun tertunduk, merasa malu telah menghakimi tanpa memahami sepenuhnya. Harun al-Rasyid bangkit dan memeluk Abu Nawas. "Maafkan aku, saudaraku. Ternyata aku yang telah terburu-buru." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Hamba selalu di sisimu, bukan di seberangmu." Di balik peristiwa ini, rupanya tersembunyi hasutan. Para pembantu iri pada kedekatan Abu Nawas dengan Khalifah. Mereka memelintir kata-kata untuk memecah belah. Tapi fitnah tak pernah menang di hadapan kebenaran. Kejujuran dan kecerdasan Abu Nawas menyelamatkannya dari maut. Bahkan semakin mempererat hubungannya dengan sang penguasa. Kisah ini menjadi pelajaran besar bagi khalifah dan rakyat, bahwa ucapan harus didengar utuh, bukan setengah-setengah, dan bahwa seorang sahabat sejati tetap sabar meski difitnah. Di akhir hayatnya nanti, nama Abu Nawas akan dikenang bukan hanya sebagai penyair, tapi sebagai simbol kebenaran yang tak gentar di tengah badai. Dari istana megah hingga lorong pasar Baghdad, rakyat kembali menghormati Abu Nawas. Dan kisah ini diceritakan turun-temurun sebagai hikmah penuh makna. Jangan mudah percaya kabar sebelum tabayun. Abu Nawas telah membuktikan bahwa kebenaran akan bersinar meski dikepung fitnah.